Dinda Pandi ini udah hatam kalau yang begitu udah hatam. Oh, itu kan jauh-jauh Siap. untuk menjaga Komal, untuk menjaga Komalnya kan. Makanya saya nggak mau bicara-bicara karena saya punya ini kan aku kan cuma ini doang. Pernah juga Bang Peta kena kan di Komal saya kan waktu itu sekali. Saya lihat tuh mana Bang Peta. Ternyata Kayak kena pembatasan. peringatan toh, kena peringatan langsung turun. Udah, saya bilangnya, udah nggak apa-apa. Yang penting, padahal nggak ngomong apa-apa gua. Iya tidak ngomong tapi kena kan itu yang bikin heran kadang TikTokin. Nggak ngomong tapi Iya. kena. Itu apakah karena afiliasi sama Kandito sama Bang Fandi sama Gurunda atau apa gimana kan? Memang biasanya kayak gitu karena Ustadz Alif juga semalam Bang Handi sama Oten yang narasi, Ustadz Alif yang kena. Padahal lagi mute, lagi diam. Agak lain memang. Iya agak lain TikTok gini. Kita tengok. Kancang itu ya. Kandito kan biasanya partnernya Kancang ini. Kemana tuh Kancang? Kang Chan biasa di komal-komal kecil ya. Ada komal yang afiliasi dengan APII itu Kang Chan biasanya di API Jabar, kemudian di Ustadz Miftah, di Rosifa. Ya beliau masih sih. Kadang kalau memang mau berkenan di sini, kadang di sini. Tapi beliau kadang kalau udah ada saya mau mungkin- duet gantian. Ya mungkin kalau saya informasikan sama Kang Dito ini sama Dinda Fandi ini, ya mungkin sebelum diskusi itu di edukasi lah, khususnya yang ada komal-komalnya itu kan, ya supaya seperti ya yang Kang Dito lakukan, ada apa-apa langsung turunkan aja daripada kita berdebat gitu kan sampai menghujat, lebih turunkan aja. Karena saya keliling-keliling Komal itu aja saya pantau-pantau. Aduh, ini kalau begini-begini. Nah, saya terus terang saya barusan ada yayasan ini yang dibentuk. Saya punya optimis tinggi, Kang Dito sama Dinda Fandi. Antusias netizen tentang APP sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kurang lebih sekarang kan hampir 5.000 ya anggotanya API seluruh Indonesia kan. Jadi perlu memang kita betul-betul ya menata terus supaya kita lebih besar ke depan, dan saya punya keyakinan itu. Saya punya keyakinan itu bahwa insya Allah kita akan lebih besar gitu kan. Nah, cuma yang menjadi problem di sini untuk penerusnya Gurunda ini belum ada. Kita harus mencari mengkader gitu. Iya. Karena beliau sangat lantang benar. Ternyata saya dari tadi ngomong ini ke-mute saya. Ya, betul. Saya tanggapi Bang Peta ke-mute. La ilaha illallah. Lanjut Kang Dito, lanjut, jengkel kali aku. Iya dari tadi ngomong loh saya. Oh iya mantap Bang Peta. Dinda Saya Fandi ngomong. di kota Kendari kak, Dinda Fandi? Saya di kampung sekarang di Kabupaten Buton Utara, Bang Peta. Tapi Kabupaten? sering Buton Utara. Tapi sering ke Kendari kok. Oh Buton, pabrik aspal. Ya, aspal terbesar di Tempatnya aspal di situ Indonesia. Kang Dito. Tempatnya Bang Fandi itu tempatnya aspal itu. Produksi aspal. Itu di Buton, Oh iya siap. Kabupaten Buton tuh tempatnya. Pasar Wajo. Ibu kota kabupaten Pasar Wajo. Kalau saya di Buton Utara. Gitu. Beda kabupaten. Oh, sudah dipecah ya? Ya udah, Buton Utara, Buton Selatan ada, Buton Tengah ada. Daerah kepulauan kan. Itu kalau Buton dengan Muna enggak satu daratan, beda. Ya dulu kan Buton Utara dengan Kabupaten Muna itu masih satu. Dulu. Ya. Karena masyarakat minta apa? Pemekaran. Pemekaran, akhirnya di ACC.
Alhamdulillah sekarang Pemekaran udah jadi daerah kabupaten sendiri. Oh berarti di sana sudah ada Kabupaten Muna. Udah Kemudian Kabupaten Muna, terus Kabupaten Buton Tengah, Utara, Buton Utara, ya Buton Selatan, Buton Tengah. Buton Selatan. Berarti sudah 5 kabupaten ya? Udah. Nanti Kalau Muna bukan sendiri, lima sih, sebentar. Kalau Muna sendiri tidak terpecah. Muna tidak terpecah. Enggak, tetap Kabupaten Muna, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, Buton. Oh berarti Buton Utara. sudah 7 ya? Sudah Ya, 7 dengan kotanya, kota kepulauannya Iya. kan bau-bau. Jadi nanti rencana ini kan ada agenda untuk Buton Raya, Provinsi Buton Raya. ya. Gitu, Bang Peta. Jadi nanti kalau sudah jadi provinsi, nanti Bang Peta saya panggil karena saya mau calon gubernur. Amin. Masih lah, amin. Wajib. Kita harus aminkan. Semoga. Amin. Siapa tahu kan Artinya ada yang kalau ada anggota API yang sempat bisa terjun ke dunia politik, apalagi menjadi seorang gubernur, kan satu kebanggaan buat kita ya. Ya kan Dito ya? setuju. Iya. Memang harus begitu. Para pemimpin itu harus makanya Muslim. Makanya di depan di sekarang itu perkenalkan di di Buton Raya itu komal-komalnya Pandi gitu loh. Siap. Saya nanti panggil Kang Dito untuk jadi super saya nanti. Amin. Supir dong, masa jadi supir? Supirnya sarjana teknik industri gitu ya. Nanti dibuat mobilnya kerasa seperti di rumah gitu kan. Kadang loh kita ngobrol-ngobrol santai begini itu bisa jadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Iya. Yang salah itu kita mau jadi gubernur tapi cuma duduk di rumah. Tunggu turun dari langit, nah itu gak bakal jadi. Ini kan bagian daripada siar ini. Siapa tahu benar. Berarti kan kalau Buton itu kan Muna itu sudah satu daratan sendiri ya, Dida ya? Ya, kabupaten sendiri dia, Bang Peta. Nah, ini calon supir. supir. Letting saya itu di Muna sama Buton itu banyak di situ. Siap Bang Peta. Banyak letting saya di situ. Jadi Kang Dito nanti tidak terlalu tidak terlalu fokus. Kalau lagi dialog dia saya cari super cadangan. Kang Dito saya debat aja situ di kantor. Tidak, lengkapi di mobil itu. Memang pasang perangkat sendiri di situ. Nggak paten gitu ya. Ya kan itu ya? Iya kan? Iya. Jangan pakai kuota lagi dong. Artinya langsung tembak satelit. Kan masa gubernur mau pakai kuota bikin malu-malu. Jadi mobilnya memang dirancang itu untuk ya pasang satelit, ada komal sendiri, gitu kan? Iya, jadi mobilnya itu kita bikin mobil yang belum pernah ada di dunia ini untuk jemput Yesus nanti kalau turun kan. Jemput Masaha sama Yesus kan mau turun katanya Yesus 2030. Nah, kita jemput Masaha dengan Yesus. Gitu. Enggak lah Masaha itu dia udah sunat, dia nggak diterima sama Yesus. Dia nonton dari bawah. Jadi Masaha itu udah sunat teman-teman. Dia tuh udah nggak dipercaya, nggak ada ini, udah tidak diterima oleh Yesus gitu loh. Jadi Kristus tidak berguna bagi Masaha. Makanya dia bikin denom baru gitu kan. Nggak sama dengan Oten yang lain. Kalau ditanya, Masaha punya teman nggak? Teman Kristen yang lain? Enggak, teman saya cuma Kang Dito katanya. Itu yang ditemanin Bang Suma kemarin itu yang pendeta siapa tuh yang baju Depi Zai. Iya, Pak Pendeta Depi gimana Bang Peta? Itu bagus dia, ada emosian, bahasanya santun. Tapi muternya minta ampun. Gak mau jujur dia memang. Iya. Padahal kalau kita mau berbicara, kalau kita mau mengacu kepada ilmu apa ya, ilmu apa namanya?
ilmu olah tubuh ya. Itu udah kelihatan sekali. Kanuragan. Psikologi ya, psikologi. Kanuragan. Itu udah kelihatan sekali kan Dito, bahwa dia sebenarnya udah nggak mampu menjawab. Dia cuma tinggal berapologet aja, mempertahankan pendapat doang, gitu. Ya, yang bikin kalau memang penikmat debat itu paling dihindari adalah terjadinya stagnan atau yang disebut dengan circular argumentum. Jadi muter-muter di situ, nggak kemudian kembali ke topik atau melanjutkan. Iya. Itu jadi hal yang important things itu blur. Nah itu kalau orang kayak saya itu mual itu Pak Peta. Saya mual kalau dengar begitu. Jangankan kan Dito ikut berdebat, saya saja dengarkan biasa itu mumet sendiri. Ya, kita udah awalnya ini udah asik nih, wah ini cocok nih, bagus nih. Ujung-ujungnya muter melu, aduh, udah dijelaskan begini, Iya kayak bener, nggak maju-maju gitu di situ aja muter-muter. Iya bahasanya itu tadi circular argumentum. Itu sudah harus. Argumentum namanya ya. Iya, itu harus diakhiri. Diakhiri, moderator bertugas untuk mengembalikan lagi ke substansi poin. Karena apa? Muter-muter terus. Yang penanya bertanya yang tetap, yang menjawab tidak menyentuh pertanyaan. Nah ini kan moderator harus menengahi. Mau dilanjutkan atau kembali ke tema dengan dalil yang lain. Gitu. Itu yang kadang menjadi kalau ilmu psikis atau psikologi itu termasuk energi negatif. Itu membuat kita akan kemudian lapar, kemudian masuk angin. Iya. Kayak emosi sendiri gitu loh. Yang mendengar ini ya, impactnya begitu. Ya. Nah, yang saya nggak habis pikirkan itu gini. Apakah dia kan orang-orang hebat semua. Minimal mereka strata 1 ya. Bahkan mungkin ada S3 dan sebagainya. Tapi konteks yang tertulis itu kok nggak bisa dia pahami berdasarkan konteks. Itu yang kadang menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan pada diri saya sendiri. Nah, kok bisa ya? Sementara kalau kita mendengarkan narasinya itu kan walaupun konteksnya kan yang tertulis itu walaupun anak SMP itu udah bisa memahami masuk daripada kalimat itu. Nah, kalau berdasarkan hal itu Pak Peta, mereka meyakini bahwa bukan yang kontekstual atau yang tertulis. Itu dikatakan begini, alasan atau metode mengeles yang tertulis seperti itu, mereka suka bilang begini, kalian memahaminya dari letter leg. Nah, memahaminya dari letter leg yang tertulis. Lah kalau dia dipahami di situ mau dari mana? Itu sebenarnya yang mengacaukan fokus. Tema yang lagi dibawakan dalilnya, mereka mencoba untuk mengeblurkan, membuat buram. Iya. Kemudian mendoktrin yang masuk. Doktrin itu masuk daripada yang kemudian buram itu. Nah, kalau debater Kristen yang kita amati, mereka selalu menggunakan insting yang dimainkan. Pada saat kita membawakan dalil ini, dia sudah menduga selanjutnya nanti akan kemana. Ya. Berdasarkan pengalaman dia. Padahal diskusi itu tidak boleh hal yang asumsi. Saat ini yang dibicarakan dalil ini kan harusnya fokus duduk di dalil itu. Ya. Bukan kemudian kamu nanti bawa saya ke sini. Akhirnya apa? Tantrum. Nah, itu yang Saya disebut malah dengan yang disebut dengan strumen. Itu. Saya kadang nanya dulu awal biasa kalau diskusi santai ya. Kira-kira tujuannya kitab Anda itu diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang menggunakan standar KBBI, itu gunanya kira-kira untuk apa? Sampai di situ masih itu gunanya supaya kita bisa memahami dengan gampang.
karena kita ini orang Indonesia. Nah itu sampai di situ dia masih ngeh. Tapi begitu kita masuk kepada konteks, udah lari. Ya. Betul, karena itu tadi doktrin yang mengajarkan doktrin itu kan alasannya kan bapak-bapak gereja, padahal Paulus inilah sumber utama doktrin. Jadi Paulus membuat suatu doktrin atau dogmatis bahwa Kristus yang sebenarnya bukan Yesus itu disalibkan. Poinnya di sana. Kalau tema tentang penyalipan itu kutuk kemarin, kita melihat bahwa ajaran pemaksaan, kenapa dikatakan Yesus sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Mereka banyak yang berasumsi bukan Yesus yang terkutuk. Tetapi pada saat kita buka di 1 Korintus 12 nomor 3, ada tulisannya dalam tanda kutip, terkutuklah Yesus. Jadi ada ambigu yang diterima oleh jemaat kekristenan, tidak meyakini bahwa Paulus mengatakan terkutuk kepada Yesus, tetapi mereka tidak memahami di tulisan Paulus yang lain, dia mengutip ada tertulis, bukan ada tertulis, tulisannya tanda kutip terkutuklah Yesus. Wah itu sudah muter-muter, mereka langsung tantrum. Kalau kita tanyakan, contoh ini saya ambil saya coba tampilkan ya. Saya tampilkan di sini 1 Korintus 12 nomor 3. Ini berat ini. Kemudian oten-oten kabur nih. Saya tidak menginginkan untuk dijelaskan makna dari satu ayat ini atau satu kalimat ini. Yang saya tanya, ada tulisan dalam petik 2, terkutuklah Yesus. Betul ya? Iya. Pada saat dia menulis, Paulus ini menulis, dikasih tanda kutip dulu, tanda titik 2, terkutuklah Yesus. Ini tulisan Paulus kan? Iya. Pada waktu Paulus menulis terkutuklah Yesus, ini dia menghujat Yesus atau memuliakan Yesus? Menurut Pak Peta gimana? Menurut Fandi gimana? Ya ini kan ambigu, jadinya ambigu kan? Jadinya blur kan? Iya, exactly. Iya, karena di situ dibilang terkutuklah Yesus. Nah, kalau kita mau memahami secara konteks, ya kan, bahwa Yesus adalah terkutuk. Tetapi kan di balik itu kan dia tidak begitu di penyaliban, ya, itu katanya sebagai penebus dosa, kemudian yang sudah dinubuatkan dan sebagainya. Artinya kan dari ayat 1 dengan ayat 1 dia bertentangan dirinya sendiri, bukan kita yang membacanya ini kan gitu kan itu kan? Iya. Permasalahannya itu yang menulis ini kan Paulus menulis terkutuklah Yesus. Waktu Paulus menulis terkutuklah Yesus, dia bermaksud menghujat atau memuliakan Yesus? Ya pasti menghujat lah. Nah, bagi orang yang fokus, idealnya kita akan masuk ke dalam frase waktu Paulus menulis ini. Menuliskan untuk dibaca. Orang yang membaca terkutuklah Yesus, menghujat atau memuliakan? Mengutuk, menghujat. Nggak mungkin mengatakan terkutuklah Yesus itu memuliakan Yesus. Nah ini pengaruh psikis yang kemudian dia akan menghindari sekali. Padahal pembahasan awalnya, substansinya adalah tentang Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Mereka tidak menyangka dan tidak akan bisa memastikan yang mati terkutuk adalah Yesus. Itu doktrin. Tapi begitu kita tunjukkan di sini tentang tulisan itu, maka semuanya kabur, hilang. Oten semuanya berserak. Kenapa bisa berserak? Karena mereka meyakini tulisan itu berbunyi terkutuklah Yesus.
Siapa yang menulis kan gitu ya. Allahu Akbar. Ini setiap keluar banyak feedback dari debater-debater Kristen. Ada yang nangis, baca sambil nangis. Ada yang baca sambil tantrum. Ada yang baca nangisnya nggak kelihatan nangisnya, tapi suaranya terdesak-desak. Kayak gitu. Iya. Jadi mereka kalau mengikuti Paulus, mereka sebenarnya sadar Paulus menghujat Yesus. Tapi mereka tetap harus meyakini Paulus dengan kerasulannya, karena hanya Paulus yang mengatakan di dalam seluruh Bible, sebab Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pokoknya ada di sana. Kalau saya menganalisanya kalimat ini justru sebenarnya Paulus ini menjebakkan dirinya dengan kalimat ini. Jadi seakan-akan itu tidak ada manusia yang mampu berkata-kata terkututlah Yesus kecuali Allah. Benar gak? Kecuali oleh ini, kalau permasalahannya begini Pak Peta. Kan Dalam coba, berbicara doktrin Tritunggal, Roh Kudus itu disangka adalah saya melihatnya daripada konteks yang tertulis ya. Oh iya, silakan. Karena di situ kan dikatakan, karena itu aku meyakinkan kepadamu, iya kan, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Artinya hanya menunjuk kepada manusia. Tidak ada manusia yang bisa berkata, terkutuklah Yesus. Nah, kalau saya ini pemahaman saya, kalau membaca daripada konteks ini, berarti yang mengatakan terkutuklah Yesus itu adalah Allah. In konteks ya, bukan kita doktrin. Coba kita bagaimana kira-kira menurut Bang? Kalau dari saya nggak tepat Pak Peta, karena itu tadi Roh Allah atau Roh Elohim, Roh Theos, ini original teksnya adalah pneuma hotheos. Nah, yang di bawah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang di bawah itu adalah pneuma hagion. LAI kenapa membedakan Roh Kudus dengan Roh Elohim? Padahal secara doktrin Roh Kudus dianggap Tuhan karena dia adalah Roh Elohim. Ya. Di sini menjadi pecah, menjadi berbeda. Tapi kalau masuk dalam konteks doktrin, Roh Kudus itu ya Roh Allah, kan gitu. Nggak ada bedanya. Iya. Jadi kalau dipahami di ayatnya di bawah itu kan, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Berarti kalau saya baca konteks ini, di sini yang Yesus ini adalah Roh Kudus. ya, Kan gitu ya? Kan? ini dibedakan. Iya, iya. Iya, dibedakan. Makanya kalau dari sisi oneness, teman-teman Jesus only, banyak dalil untuk menghajar Tritunggal. Poinnya di sana. Termasuk dalil ini. Tapi dalil ini ya, menampol Tritunggal kena di muka sendiri juga gitu loh. Benar. 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Di mana? 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Oh, 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Betul. Kalau ini dipasang terus,
Oten semakin hilang dari room ini, serius. Jadi saya tutup dulu Fandi. Dari roomnya siapa ya? Yang kemarin udah 300-an. Saya masuk, saya tampilin. Pus, hilang semuanya Otennya. Oh, di komalnya Haji Yesus. Langsung berserak. Katanya Haji Yesus yang punya komal begini, siap Kang Dito, di sini saja Kang Dito. Saya undang ini, di sini level Otennya penghujat semua. Iya, undang aja semuanya. Langsung kabur semuanya. Udah gak ada yang berani naik lagi. Penghujat loh itu loh. Jadi penghujat itu sebenarnya mereka kritis untuk menghujat. Tetapi pada saat ditampilkan terkutuklah Yesus, itu kembali. Inilah counter sebenarnya. Counter attack yang benar-benar kena di jantungnya. Kalau vampir itu titik lemahnya adalah di jantung, di pasak ya. Ini gambaran Oten. Dia selalu menghujat Islam dengan al-hijr apa segala macam, Nabi Muhammad tidak sunat, Nabi Muhammad itu apa segala macam. Begitu ditampilin di Bible-nya sendiri, tulisannya terkutuklah Yesus, itu membungkam gitu loh. Langsung terbungkam. Kabur aku nggak mau ditanya itu, nanti aku menghujat Yesus. Itu banyak. Langsung hilang. Tapi apakah ada itu? Ada juga yang saya aneh, Kang, yang saya biasa amatin ya. Terkadang kalau dia mengacu kepada hadis ataupun Al-Quran, dia mau relevansikan dengan zaman sekarang. Ya, tentang aturan-aturan yang berlaku di negara kita sekarang. Padahal itu kan peristiwanya 2000 tahun yang lalu. Kan tidak relevan, Kak. Contoh seperti masalah ngawinin anak di bawah umur. Kan waktu itu kan belum ada aturan tentang seperti itu. Tapi dia mau larikan ke sini. Benar nggak, Kang? Betul. Dan kita melihatnya sebagai orang yang memiliki intelijensi yang atau menganalisa suatu kalimat, suatu kondisi, situasi dan kondisi. Ini mereka nggak akan menggunakan dalil itu. Tapi karena mereka memang mengimani saja tidak, kan gitu. Kalau mengimani ya sudah jadi muslim, mu'alaf mereka kan. Jadi mereka menggunakan data yang sudah disiapkan. Ya kita pahami dalam fakta histori, setelah baginda Rasulullah SAW itu wafat, ada kaum orientalis yang dipelopori oleh namanya John of Damascus. Itu semua dalil ada berserak di internet dan mereka menggunakan dalil itu. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengetahui juga, kita sudah menang set nih mengenai Bible. Orang Islam itu lebih tahu Bible daripada orang Kristen. Itu yang kita sudah menang. Bahkan bukan 10 langkah, 100 langkah kita sudah menang dalam hal memahami Bible. Kemudian mereka ingin juga membuat remis supaya mereka mendahului kita dari mempelajari Al-Quran. Padahal mereka membaca saja tidak bisa. Mereka harus bekerja sama dengan orang Syiah. Dalil-dalil tentang subhat-subhat di hadis. Hadis itu rata-rata orang Syiah. Dan Quran itu juga rata-rata orang Syiah yang memberikan peluru-peluru amunisi untuk menjadikan suatu diskusi perlawanan. Tapi mereka nggak sadar Al-Quran yang berbahasa Arab, mereka bawa terjemahan. Kemudian hadis ada ilmu tentang matan dan perawian, mereka nggak tahu. Kemudian ada hadis palsu, contoh hadis Maryam. Bayangin coba, saya ketawa ngakak kalau ada Kristen bawa itu.
Saya paling tertawa yang nggak bisa saya tahan kalau ada orang Kristen bilang hadis Maryam. Astagfirullahaladzim. Jadi ya memang secara intelektual mereka di bawah rata-rata kalau berbicara tentang agama, tentang keyakinan mereka gitu. Makanya kadang saya bilang Kang bahwa saudara-saudara kita Kristen itu kalau dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu dunia hebat-hebat semua. Mereka akan menafsirkan berdasarkan apa yang tertulis. Dia akan memahami dalam itu. Tapi kenapa kok sampai begitu kita berbicara tentang kitab-kitab mereka atau Bible itu di luar daripada penafsiran ayat. Kan seperti itu yang kita lihat selama ini. Betul. Tapi tidak menjadi relevan pada saat mereka mengambil remis ya terhadap Al-Quran. Oh iya. Al-Quran ada tafsir. Tafsir itu ada 350. Ulama tafsir menyediakan tafsirnya. Salah satunya tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi yang dijelaskan dengan asbabun nuzul. Kan gitu ya? Jadi sudah ada tertulis dan itu menjadi dalil sumber sekunder. Allahu Akbar. Lagi azan tempatnya Pak Peta. Iya masuk Masuk asar. Asar. Iya. Ada tamu Jadi, Bang? Ada tamu Kang? Disapa dulu. Oh iya, Akang Denny. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Selamat Oh. siang, Akang. Baik, alhamdulillah. Denny, Kang Denny, selamat apa siang. kabar? Baik selalu. Setelah Kapan? kamu tanya tambah baik. Amin. Kapan balik berkunjung ke kampung halaman? Wah belum tahu, belum ada rencana. Oh, belum ada. Tapi sudah pindah warga negara atau masih WNI yang kerja di sana? Warga negara Belanda, warga negara Belanda. Oh, sudah ini ya, sudah migrasi ya. Ya, ya, ya. Oke. Semua keluarga Kan kita- udah di sana? Kan Dito ada pernyataannya Kang Denny itu yang sangat menarik menurut saya. Bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada pembatasan masalah perkawinan. Benar ya Kang Denny ya? Iya, iya, iya. Ya. Iya, tidak dibatasi. Ya dia mau 10 mau dia apa tidak ada gitu kan. Betul kan Denny ya? Iya, iya, iya. Nah, itu menarik sekali tuh Kang Dita itu. Iya. Saya juga mempelajari setiap yang dikatakan Kang Denny tidak ada yang salah. Karena poligami itu di Bible juga dicontohkan oleh Daud, Salomo, bahkan Bapak Abraham. Itu kan 3 istrinya. Tapi yang di perjanjian baru bukan dikutip tentang membatasi pernikahan, melainkan tidak membolehkan perceraian. Betul ya Kang Denny ya? Iya, iya. Ya sebenarnya perceraian itu juga diperbolehkan sebenarnya. Cuma ada syarat harus berzinah dulu salah satunya. Nah, syaratnya sampai seperti itu. Aduh, agak susah memang ya. Jadi harus berdosa dulu gitu ya. Iya. Kalau dosa itu sudah ditebus berarti muncul dosa baru lagi begitu kan? Iya, taubat lagi. Tobat itu hanya ada di Islam, Kang Denny. Jadi kalau sudah bercerai dengan cara zina, mu'alaf, minta ampun kepada Allah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, maka semua dosa dihapuskan. Iya. Allahu Akbar. Dan di Islam kan sudah bercerai nih, kemudian mau cari gantinya jangan 1, diperbolehkan 2, 3, 4, 5 udah nggak boleh. Tapi kalau memang mau mencari supaya bisa mengimplementasikan, aku nggak bisa nih adil sama
orang yang aku bagi-bagi cintaku gitu ya, maka lakukanlah wahidah, satu saja. Begitu, Kang Denny. Iya, iya, betul. Jadi Akang sudah berapa nyonya? Belum? Kalau tidak salah udah 4 ya, Kak? 4 atau 5 kan, Den? Aduh, ada yang nelpon. Udah ditelepon Kang Denny. Ya, kembali ke tema nanti setelah nunggu Akang Denny kembali ke perangkat. Temanya kapan Yesus jadi Kristus, gitu ya. Ini kalau pemahaman kita melihat dalil sejak lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Kemudian dijadikan Kristus oleh Elohim yang disalibkan itu, jadi setelah waktu disalib kan gitu. Kemudian di kutipan Paulus dikatakan Kristus itu bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Jadi waktu dia bangkit itulah Kristus. Jadi pertanyaannya itu dulu seputaran tema, ya kan? Jadi kalau misalnya gambaran dari saudara-saudara Kristen meyakini bahwa Kristus itu sejak dia dilahirkan itu adalah Kristus, maka yang disebut waktu disalib itu dijadikan Kristus itu siapa? Yang Kristus kemudian bangkit dan hidup kembali itu, Kristus itu siapa? Begitu. Kalau aku mau cek data sejak lahir itu gimana itu? Coba aku mau cek. Lukas pasal 2 nomor 11, Kang Denny. Bentar ya. Lukas Pasal 2 nomor 11. Nah, itu tidak menjelaskan bahwa pada saat kelahiran itu dia menjadi Kristus, tetapi dia sudah disebut Kristus. Jadi yang lahir itu adalah Kristus. Tetapi di sini tidak dijelaskan kapan dia itu diurapi. Itu tidak ada jawabannya gitu. Oke, Akang. Berarti kan pemahamannya Kristus itu digelarkan kepada Yesus mungkin sebelum lahir atau setelah lahir. Pemahamannya adalah dia adalah Kristus. Nah, di Kisah Para Pewarta KPR pasal 2 nomor 36, di situ ya, yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Frase penyalipan itu dijadikan Kristus. Itu siapa lagi Kristus itu? Ya, kalau itu salah terjemahan, jadi Kisah Para Rasul itu salah terjemahan. Itu memungkinkan dia. Jadi itu sebenarnya kata yang tepat itu bukan menjadi, tetapi memungkinkan. Ya, jadi bahkan waktu dia lahir itu dia sudah disebut Kristus. Jadi aku sendiri juga tanya, aku juga jadi bertanya-tanya juga, sejak kapan Yesus itu diurapi? Itu kan arti pertanyaan yang benar itu kan begitu. Sejak kapan dia itu diurapi? Sebab kalau kita lihat Lukas 2:11,
waktu dia lahir dia itu sudah disebut Kristus gitu loh. Jadi sebab bahkan kalau waktu dia lahir sudah disebut Kristus, berarti dia itu Kristus sudah sebelum lahir. Nah itu yang jadi masalah. Oke, saya tampilkan data ya, screenshotan Akang. Ini kisah para pewarta atau kisah para rasul pasal 2 nomor 36. Van, boleh digedein Van? Oke. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Fokusnya bukan ke Tuhan dulu ya, ini ke Kristus. Karena kita lagi berbicara kapan itu condition. Kalau tadi di Lukas, sebelum lahir atau bahkan yang telah lahir itu dikatakan oleh malaikat dialah adalah Kristus. Nah di sini conditionnya yang kamu salibkan itu. Jadi pada waktu dia disalib itu menjadi Kristus. Nah ini dengan yang tadi mana yang lebih valid? Karena kalau ini juga sama seperti yang tadi. Ini menjelaskan bahwa yang menjadikan Yesus itu, jadi jangan sampai salah dengan Yesus yang lain maksudnya. Makanya bilang Yesus yang disalibkan, jangan sampai salah dengan Yesus lainnya yang kamu salibkan itu. Jadi ayat ini tidak mengatakan pada saat dia disalib dia dijadikan Kristus, tidak begitu. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang disalibkan itu sebenarnya Kristus dan dia itu yang mengangkat menjadi Kristus itu adalah Tuhan, gitu maksudnya begitu. Oke, ini ada tulisan karena mengutip tadi itu ada Yesus yang lain ya. Takutnya ada Yesus yang lain gitu kan. Nah, ini ada dalil. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ada indikasi nggak bahwa akan datang Yesus yang lain menggunakan nama Yesus? Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini konteksnya, jadi letak inti daripada tuduhan itu terletak ada pada, kalau di sini kan konteksnya beda lagi cerita. Nah ini menyatakan bahwa bila mana ada seseorang yang mengaku aku ini Mesias, nah itu pasti Mesias palsu. Maksudnya Mesias, jadi kata-kata orang itu harus menggunakan kata-kata Mesias, bukan menggunakan kata-kata Yesus. Jadi dia harus betul-betul, orang itu harus betul-betul aku ini Mesias, tetapi bukan aku ini Yesus, beda. Aku ini Yesus dan aku ini Mesias itu beda. Nah, walaupun itu Yesus Mesias, yang dimaksud di sini jangan sampai ada orang kayak saya sebagai contoh Denny, oh saya ini Mesias, Yesus itu bukan Mesias gitu. Itu berarti saya ini yang mengaku-ngaku diri saya sebagai Mesias, itu sudah dipastikan saya ini adalah Mesias palsu. Karena satu Mesias itu yang boleh disebut Mesias itu cuma satu saja, yaitu Kristus atas pengakuannya sendiri. Itu silakan dilanjut. Ya, ini Akang,
Saya fokusnya karena tadi poinnya takutnya ada yang Yesus yang lain, ya kan? Maka ditegaskan itu yang disalibkan itu Yesus. Kan gitu tadi. Saya ambilkan data di sini, bukan ke akulah Mesiasnya, bukan. Tetapi lebih ke fokusnya adalah dengan memakai namaku. Namaku di sini siapa? Pastinya Yesus. Jadi Yesus memberitakan tentang namanya, akan ada orang yang menggunakan namanya. Namanya siapa? Ya Yesus. Kalau orang berpikir menggunakan rasional, melihat dari perkataan Yesus, padahal yang ditanya itu tanda kedatangan Yesus, kan gitu ya. Di ayat ketiganya. Kang Dito. Ya. Ini dari kedua ayat itu sedang betul-betul tidak ada hubungannya, karena yang satu menceritakan tentang siapa yang mengangkat Yesus sebagai Mesias. Itu bercerita tentang Tuhan. Terus ayat yang ini itu menceritakan tentang hal yang sangat berbeda. Itu menceritakan tentang Mesias palsu. Jadi sebenarnya sih nggak ada hubungannya. Memang orangnya bicara tentang Yesus itu sama. Tetapi kisah ceritanya atau konteksnya itu dua hal yang sangat berbeda dan tidak bisa dihubungkan sama sekali. Gitu. Oke, kembali ke sini. Kita kan berbicara tentang Kristusnya. Nah, ini makanya kalau saya ikuti, kemudian akan menjadi dua pemahaman di luar konteks, gitu ya. Ini kan tadi saya bawa dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi makna menjadikan, ya, menjadi Kristus ini kita melihat kondisi bahwa menurut tulisan Lukas di KPR dengan tulisan Lukas sendiri di pasal 2 nomor 11 itu enggak relevan. Di sini dia mengatakan untuk seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Elohim membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Kristus. Tetapi dia mengatakan di tulisannya sendiri pasal 2 nomor 11, telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Nah, jelas ya. Jelas tentang substansi Kristus. Satu orang yang menuliskan baik kisah para rasul dan juga tulisan dia sendiri Lukas, ini perbedaan masalah condition atau timing. Timing yang pertama, malaikat yang berkata telah lahir itu Kristus. Di sini di Lukas menuliskan di KPR, ini yang disalibkan itu menjadi Kristus. So, what the substansi of our talking about? Oh begini. Tadi saya tadi sudah menjelaskan. Saya jelaskan satu kali lagi. Kalau aku mau memperjelas ayatnya itu secara kasarnya begini. Bahwa Tuhan telah membuat Yesus, bukan Yesus Barabas, menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, maksudnya begitu. Jadi Tuhan telah membuat Yesus yang bukan Yesus Barabas untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya itu bahwa pengangkatan Kristus itu atau pengurapan yang terjadi pada diri Kristus itu, jadi di Kristus yang dia salibkan itu adalah Tuhan. Jadi Kristus yang telah kamu salibkan itu yang mengangkat menjadi Kristus atau yang mengurapi itu adalah Tuhan. Jadi ini cuma informasi tentang bahwa yang kamu salibkan itu adalah Kristus, gitu loh maksudnya. Jadi yang telah kamu salibkan itu adalah Kristus yang diurapi oleh Bapa. Begitu maksudnya dari ayat ini.
Ya, ya. I Berarti, think, ya, jadi ya. bukan berarti menerangkan bahwa pada saat Yesus disalib, dia juga pada saat yang bersamaan dia juga diurapi. Jadi karena diurapi, makanya dia disebut Kristus. Orang itu kan, kalau Mesias itu kan dia bisa disebut Mesias karena dia sudah diurapi. Jadi kalau kamu berkata bahwa Yesus itu menjadi Kristus pada saat dia disalib, berarti artinya pada saat disalib itulah Yesus itu juga diurapi. Padahal ada data lainnya lagi, waktu dia lahir itu dia sudah disebut Kristus. Jadi nggak cocok dengan penjelasan seperti itu. Ini cuma, jadi di sini yang cocok menjelaskan bahwa jadi Tuhanlah yang mengurapi Yesus orang yang kamu salib itu, gitu loh. Jadi Tuhanlah yang mengurapi Yesus untuk menjadi Mesias yang kamu salib itu, begitu ceritanya. Bukan berarti pada saat Yesus disalib lantas dia pada saat itu juga diurapi oleh Tuhan, bukan begitu ceritanya. Silakan dilanjut. Diurapi 2 kali dong Yesus, Bang Denny. Ingat nggak waktu Yesus diurapinya cuma 1 kali. Makanya kalau kamu berpikiran seperti itu, makanya pikiranmu salah. Bang Denny kurang baca. Karena pikiran yang salah, maka seakan-akan Yesus diurapi 2 kali, bahkan mungkin 3 kali 4 kali, karena itu cara salah pengertian aja, nggak apa-apa. Makanya aku jelasin tidak begitu, karena waktu kelahiran Yesus itu sudah disebut Kristus. Nah, keterangannya siapa yang karena pertanyaan berikutnya, Yesus waktu lahir dia sudah disebut Kristus. Nah, di KPR ini dipertanyakan lagi, siapa yang mengurapi Yesus untuk menjadi Mesias? Maksudnya Yesus yang disalib itu yang mengurapi jadi Mesias itu Tuhan, maksudnya begitu. Itu cuma keterangan aja. Baik. Kang Denny izin ya. Kalau tadi kemudian secara berurutan bahwa kalau Kang Denny meyakini yang kamu salibkan itu, Yesus yang kamu salibkan itu untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, itu Lukas juga yang menuliskan. Nah, di sini Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ini Kristus siapa gitu loh? Jadi titik beratnya kepada kata-kata Kristus ya. Jadi Kristus itu yang kamu salibkan. Jadi sebelum disalibkan artinya itu dia sudah Kristus, karena yang disalib itu Kristus. Artinya bukan berarti pada saat dia salib dia menjadi Kristus, bukan. Yang kamu salib itu Kristus, yang kamu salib itu Denny. Nah, sebelum Denny itu disalib itu sudah Denny. Artinya Kristus yang disalib itu sebelum disalibkan dia sudah Kristus gitu. Iya. Jadi di sini otomatis Kang Denny mengeksplain bahwa Kristus itu Yesus, ya kan? Paulus mengutip Kristus itu cuma satu, jadi nggak ada Kristus lainnya. Satu-satunya Kristus dari mulai zaman dahulu sampai akhir zaman itu cuma Yesus. Nggak ada Kristus lainnya. Oke, nanti gampang lah itu kalau mau lompat ke Kristus yang lain, saya bisa munculkan data yang lain. Iya, yang Kristus yang lain ada, tetapi itu disebut Kristus palsu. Kores, Harun, kemudian Melkisedek, itu kan juga Kristus. Tapi di sini kita kembali ke substansi. Melkisedek bukan Kristus, mana ada kata-kata Kristus. Mana ada kata Kristus. Gak ada ayat yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah Mesias, itu gak ada. Ya. Oke. Nanti dulu Pak ya, Kang Denny ya. Ini kita lagi fokus di sini karena tadi ada seperti kontradiksi. Justru Akang tadi kan menyalahkan yang terjemahan KPR. Sebenarnya bukan begitu, bukan gitu ya. Pada kata-kata menjadinya tidak ada kata-kata menjadi. Betul. Jadi itu yang dikoreksi oleh Akang.
lebih meyakini Yesus yang dari awal memang sudah Kristus. Nah, ini kan ada kata menjadi di KPR. Yang orang-orang Itu salah Indonesia, terjemahan. Kristen Indonesia, ya, Jadinya Gimana? itu salah terjemahan, nggak ada kata di original teksnya, nggak ada kata-kata menjadi. iya. Nah itu kan Akang ini yang di luar daripada LAI atau menggunakan King James Version yang tidak ada kata to be-nya. Di Indonesia otomatis digunakan oleh seluruh Kristen di Indonesia meyakini menjadi itu eksis, eksplisit menjadi. Nah di sini Paulus mengatakan di Roma pasal 14 nomor 9, ini juga ada kata menjadi. Ada relevansinya. Kalau tadi membahas menjadi Tuhan dan Kristus, menurut Lukas, di sini menurut Paulus, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi dikoreksi atau tidak juga untuk Akang? Iya, dikoreksi, itu salah terjemahan. Salah terjemahan. Iya, kalau dipikir secara rasional nggak mungkin lah Kristus itu menjadi Tuhan. Ya karena Kristus diyakini orang Kristen di King James Version, dia itu ya Kristus sejak lahir, bukan setelah disalib, kan begitu ya? Yang Itu poinnya. lebih tepatnya lagi, lebih tepatnya bukan Kristus sejak lahir, tapi Kristus sebelum lahir. Oh, kenal. Oh, nenek. Ya, Karena pada tapi- saat yang soalnya kan karena diberitakan yang lahir itu Kristus. Nah, yang lahir itu Kristus, itu tidak ada kata-kata yang mengatakan pada saat lahir dia diurapi, itu tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi yang sudah ada justru pada saat dia lahir dia sudah disebut Kristus. Oke. Jadi ini menjadi Tuhan ini salah. Menurut Akang Denny dia Tuhan sejak sebelum lahir atau karena menjadinya kan salah. Menurut Akang Denny gimana? Apakah dia juga Yes. Kristus dan Tuhan sebelum lahir juga? Iya, sebelum lahir. Oke, kita ke substansi poin rujukan. Oh ya. Kita ambil di Galatia 3 nomor 13. Iya, Darum ya. Korek ya. Ini Kristus yang Tuhan tadi juga kan? Iya. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus disalib enggak? Kristus disalib. Kalau dia Kristus Tuhan dari sejak dulu, sejak sebelum dia lahir, yang disalib Tuhan atau manusia atau Kristusnya? Yang disalib Tuhan. Tuhan yang disalib, luar biasa. Kemudian dia mengutip di Perjanjian Lama, sebab ada tertulis terkutuklah, itu di situ orang, itu bukan Tuhan itu. Tapi nggak apa-apa lah, karena udah diartikan Makanya Tuhan yang untunglah disalib. disitulah jawabannya. Justru karena kata-kata orang dan bukan kata Yesus. Jadi karena menggunakan kata orang tetapi tidak menggunakan Yesus, maka kita bisa sebagai orang Kristen bisa membantah bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Itu justru itu. Oleh karena ayatnya tidak berkata terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Bukan begitu, tetapi terkutuklah orang. Nah, itu tidak termasuk Yesus. Ini tahu ya Fandi ya, maksud saya ya udah kebaca ya di mana ya. Saya tanya sama Pak Denny. Pak Denny membaca Bible, pernah melihat nggak bahwa yang digantung di kayu salib itu menurut Paulus adalah Yesus yang dikatakan terkutuk lah.
Ya, tetapi itu bukan Yesus yang terkutuk. Itu orang yang digantung salib itu memang terkutuk. Tetapi itu tidak termasuk Yesus. Ya, pertanyaan saya, apakah Akang, Pak Denny, pernah membaca Bible tulisan Paulus? Dia menulis, ditandai dengan tanda kutip, terkutuklah Yesus. Pernah atau tidak? Enggak pernah, enggak ada kata-kata ayat yang mengatakan terkutuklah Yesus. Oke, saya tampilkan dulu. Yang itu aku tahu. Nah, itu justru ayat itu justru sebagai sanggahan bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Itu 1 Korintus 12:3 itu. Ya, saya tadi mempertanyakan ada Paulus menuliskan 1 Korintus terkutuklah. 12:3. Aku udah hafal itu. Itu Iya. justru ini di sini Kang Dito. Iya. Di sini itu ayat ini justru menjelaskan bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Karena gini, dengarkan baik-baik. Tidak ada. May you read in King James Version, Pak? Iya. Jadi begini, dikatakan gini. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada seorang pun. Berarti tidak mungkin seorang pun akan berkata-kata bila mana ada roh Allah yang di dalamnya, terkutuklah Yesus. Itu maksudnya begitu. Jadi itu mengatakan tidak seorang pun akan berkata-kata bahwa terkutuklah Yesus karena ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Ini justru jawaban yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak terkutuk karena tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Tidak ada. Terkutuklah Yesus. Yes. Yeah, let me show you about our talking focus about ya. Pada saat tadi kita membahas Galatia 3 nomor 13, every single people Christianity, mereka mengatakan bukan Yesus yang terkutuk. Saya menunjukkan, Paulus menuliskan terkutuklah Yesus. Ya, fokusnya adalah Paulus menulis terkutuklah Yesus. Not about the mention in all word. Tapi Paulus menuliskan terkutuklah Yesus. Ya. Ini makanya kadang disalahartikan. Saya tidak mempertanyakan ada satu ayat Paulus mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak. Saya menunjukkan Paulus menuliskan terkutuklah Yesus. Dan ini saya menunjukkan di dalam tanda kutip terkutuklah Yesus. It's not about the verse. Tapi tentang terkutuklah Yesus dalam tulisan Paulus. Bukan means-nya. Kang Dito, yang kamu mungkin lupa ya, itu mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang berkata-kata terkutuklah Yesus. Itu maksudnya begitu. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata terkutuklah Yesus bila mana ada roh Tuhan di dalamnya. Oke. Itu maksudnya. Saya paham maksud Pak Denny. Oke lah, saya ikuti. Kita berarti membahas tentang kalimat di dalam kalimat ini. 1 Korintus 12 nomor 3. Saya fokus di ayat ya, berarti versi ini ya. Di King James Version bunyinya, coba diamati. Di situ Spirit God untuk roh Elohim. Roh Tuhan. Ya, dalam King James Version itu Spirit God atau Holy Spirit. Holy Spirit, roh Tuhan. Oh, di situ Holy Spirit ya. Coba King James Version. Aku cek dulu sebentar. Iya. Karena tadi saya udah bahas dengan Pak Peta. Ya, ini disimak ya. Kalau kita membicarakan satu verse atau kalimat disebut ya katakanlah ayat ya sama dengan penyebutan Al-Qur'an padahal tidak digunakan gitu ya. Iya, karena kita sedang melakukan critical text itu memang saya suka sekali critical text itu. Yes. Spirit of God, roh Tuhan. Oke, Spirit of God itu different on same dengan Holy Spirit. Sama. Dalam terjemahan ini kenapa dia tidak menulis Roh Kudus?
selain oleh Roh Kudus. Ya karena sebenarnya sama, cuman kan dalam satu objek itu bisa digunakan beberapa kata. Kebetulan di sini dia tidak menggunakan Holy Spirit, tetapi Spirit of God. Padahal Holy Spirit itu juga Spirit of God. Jadi ini cuma menggunakan kata-kata yang berbeda dalam arti yang sama itu. Menggunakan Oke. kata-kata yang berbeda, tetapi artinya sama. Oke, kita lebih fokus detail lagi kepada original text. Original Ya, teks aku buka juga sebentar. Iya, Spirit of God di situ original teksnya adalah pneuma otheos. Sebentar. Iya. Sebentar. Grace. Pneumati Theos. Ya. Godnya itu Theos. Pneumati theos. Pneumati Iya. Spirit. Ya. Kalau yang Roh Kudus, pneuma ageon. Iya. Nah, same things or different things? Coba yang ada Roh Kudusnya, ayat yang ada Roh Kudusnya coba aku cek coba. Mana itu ayatnya yang ada Roh Kudus, kata-kata Roh Kudus, Holy Spirit. Itu di bawahnya itu. Kan masih satu kalimat ini. Lord is Dan not tidak ada in seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, Roh Suci. Yang satu disebut Roh Suci karena Hagio itu kan suci. Yang satu menyebut Roh Suci, yang satu menyebut Roh Kudus. Jadi sama-sama aja. Karena Roh Tuhan itu juga Roh Suci juga. Oke, kita implementasikan dalam kalimat ini. Coba kita baca samakan Roh Kudus semua. Saya yang bacanya. Roh Karena Suci. itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berbicara Roh Suci. terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Iya betul, bisa betul semua itu betul semua. Ada perbedaan nggak? Kalau saya Nggak rasa ada, sih nggak ada sama. Sama. analisanya berarti yang berbeda. Kan iya karena kedua-duanya merujuk kepada Roh Suci, yaitu Roh Tuhan juga. Oh, Kang Dito, aku mau pamit dulu, aku mau mandi. Oh, siap. Nanti Iya, kita ngobrol lagi ya. Terus aku standby dulu, Siap. Aduh, Siap. gimana sih Kang Den ini belum sama aku, gimana sih? Tapi Iwan Villa netizen ya, yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, ada penemuan suatu gambaran edukasi yang tidak semuanya orang Kristen satu dengan yang lainnya sama. Bahkan dengan ketegasan Kang Denny tadi membawa dari rujukan King James Version, kalimat to be itu nggak ada. Gonna be, menjadi, itu nggak ada di King James Version. Tetapi di Indonesia menjadi Tuhan dan Kristus itu menurut Lukas. Menurut Paulus, supaya ia mati dan hidup kembali itu menjadi Tuhan. Lagi-lagi di King James Version nggak ada, karena diyakini dialah Tuhan yang sejak dahulu sebelum dia lahir. Nah, itu kan yang disalib juga Tuhan. Kan gitu. Tapi ya itu simple things ya. Kalau melawan debat dengan orang di luar Indonesia itu tidak serumit itu, Ferguso. Tapi di Indonesia ini memang sudah kayak begitu. Kebanyakan minum jamu kayak atau apa nggak tahu saya, atau kurang makanan protein tinggi kayaknya. Ya Pak Peta, mungkin boleh di conclusion Pak Peta, silakan. Pak Peta, ada komentar terkait dengan yang didengar tadi? Silakan. Tadi tuh yang saya mau komentar itu yang sebelum ayat ini, Kang, yang dibantah oleh Kang Denny, apa tadi tuh ya? Yang ada di situ apa tadi tuh? Yang ini, yang Matius atau yang KPR? Nah, ini kan
Kang Denny tadi mengatakan di situ kan ada yang mengaku Mesias, tetapi bukan mengaku Yesus. Nah sekarang di ayat 5-nya ada kan di situ dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah kalau kita mau analisa kalimat ini kan namaku itu berarti namanya Yesus. Nah dan berkata akulah Mesias. Nah kalau tadi kan kan Denny mengatakan kan memang dia mengatakan banyak orang yang datang mengatakan akulah Mesias, akulah Mesias. Tapi tidak ada yang datang aku mengatakan akulah Yesus. Benar kan begitu tadi kalau tidak salah begitu komentarnya Kang ya? Iya, betul. Biar biasa jawab, biasa jawab. Oke. Kang, Sekarang gini, ya. sekarang gini. Sekarang dari mulai kematian Tuhan Yesus Kristus sampai detik ini ada nggak satu orang mengaku, jadi orang yang memiliki tubuh orang yang memiliki tubuh seperti Anda dan saya yang pernah mengaku bahwa aku ini Yesus, ada nggak? Memang secara konteks barangkali Kang Ded itu nggak ada. Ada Itu Pak kalau Peta, kita ada. berbicara historis ya. Ada Pak Tapi Peta, kalau, ada. Oke, Pak Peta, Pak Peta. artinya begini. Gimana Bang? Kang? Ada KPR 9 nomor 5. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kan penglihatan, bukan dalam konteks penglihatan atau mimpi, tetapi betul-betul sosok tuh orang yang memiliki sosok tubuh punya darah dan daging, kayak sebagai contoh saya. Tapi oke Kang, Ded. Saya cuma melihat daripada konteks yang tertulis di sini ya. Saya tidak mau tarik ke belakang, kita berbicarakan dalam konteks ini ya, yang ayat 5-nya kan. Di situ dia memakai namaku. Tuh. Berarti kalau dia di situ kalau memakai namaku berarti kalau konotasinya berdasarkan konteks ya kan Den ya. Berarti kan dia mengaku namanya Yesus. Baru dia berkata akulah Mesias. Kan gitu kalau mohon maaf ini ya. Ini saya baca konteks ini. Yang tertulis. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Nah, namaku siapa di sini? Kan namaku yang dimaksud dengan memakai nama aku tuh begini. Tunggu dulu, namaku di sini siapa di situ? Aku mengenal Jokowi. Aku mengenal Jokowi dengan baik. Dia itu sahabatku. Nah itu artinya yang dimaksud dengan memakai nama Jokowi. Aku mandi dulu, standby. Ya oke kan. Ya kan saya cuma kita melihat konteks saja ya. Saya tidak mau tarik bahwa apakah pernah ada yang mengatakan begitu tadi Bang kan Dito sudah mengatakan seperti itu ya. Walaupun Bang Dedi sudah membantah bahwa itu kan visual ya, bukan fisik gitu kan. Tapi yang menarik di sini kan dia memakai namaku. Berarti kalau menurut pemahaman saya dalam konteks ini memakai namaku kan ini Yesus yang berkata. Ya kan? Kalau dia sudah mengatakan namaku berarti nama yang orang yang mengatakan itu. Kemudian dia berkata akulah Mesias. Kan gitu. Kan begitu Kang Dito ya? Betul. Iya. Kan artinya dia di situ mengaku memakai namaku, berarti memakai nama Yesus kalau kita mau lihat konteksnya nih. Karena yang berkata adalah Yesus. Dan dia berkata akulah Mesias. Oke, itu satu. Yang kedua, nah sekarang kalau seumpamanya itu diidentifikasikan bahwa bukan orang daripada di luar Kristen, apakah pernah ada orang yang non Kristen mengatakan akulah Mesias? Kan yang mengatakan akulah Mesias itu kan ya Yesus sendiri, berarti kan notabene kan orang-orang yang percaya dengan Kristus, kan begitu kan dia?
Nah, pertanyaan ketiga, apakah ini sudah terjadi? Ya, kalau menurut saya ini udah terjadi sih. Dengan banyaknya mengaku-ngaku, aku nabi, aku rasul, dan sebagainya hanya menyesatkan orang. Ya, kalau barangkali boleh saya pinjam bahasanya Gurunda, itu berarti di sini adalah yang dimaksud adalah salah satunya barangkali adalah Paulus. Benar kan, Dito? Betul. Iya. Betul. Tapi tipikal Akang Denny ini nggak bisa dipres. Iya. Yang penting beliau ini memang kan tidak melihat Bible itu yang diterjemahkan LHI. Poinnya di sana. Tapi bagus Jadi, kok. Ini kan Denny ini semenjak saya kenal sama beliau itu orangnya sangat santun sekali, orang yang sangat sopan gitu. Iya, Gimana kan? iya betul. Ini mah Akang kita, Kang Denny. Iya. Iya. Jadi silakan teman-teman Kristen yang lainnya, ya, masih terbuka lebar kesempatan untuk saudara-saudara Kristen yang khususnya di Indonesia memahami Bible dari LAI, ya. Syukron Bang Aidil. Silakan teman-teman Kristen. Kalau yang kosong ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kalian semua yang naik, insya Allah Bang Zuma akan ke sini. Itu ya, luar biasa. Gitu. Jadi tadi full data ya, Pak Peta ya, full data sudah kita sampaikan. Iya benar. Pemahaman dari mulai awalnya kontradiksi dari tulisan Lukas, baik yang di Lukas maupun yang di KPR. Nah, feedback dari Kang Denny, yang di KPR yang salah, menjadi itu nggak ada. Maka dia akan tetap membenarkan yang sejak sebelum atau waktu dia lahir itu sudah Kristus. Nah, terus yang di Indonesia ini yang menjadikan Tuhan ini itu Kristus yang mana gitu loh. Yang banyak orang Kristen di Indonesia meyakini yang menjadi Tuhan Kristus itu Kristus siapa? Kan begitu intinya. Ini saya buka nih konklusi. Jadi kalau semua Kristen seperti tanggapan Pak Denny, itu Kristus itu yang sejak lahir dan bahkan sebelum lahir. Nah, terus yang dikatakan menjadi Kristus waktu disalib sama yang menjadi Tuhan itu sopo? Kristus sopo Cak Ayu? Kan gitu ya Pandi. Kristus yang sopo ini yang jadi Tuhan ini loh. Jadi ada dua keyakinan konklusi kalau Kristus itu memang Tuhan sejak dia lahir, sebelum dia lahir dia itu memang Tuhan. Nah, yang waktu disalib kemudian menjadi Tuhan ini sopo? Jadi tiang pasak ini sudah Kang Dito pegang. Jantungnya ini Kristen Indonesia sudah siap nih, tinggal mau naik. Kalau sudah naik bahas maka ditancepin. Celup. Nggak kena karena udah pindah ke kanan katanya gitu. Jantungnya pada pindah ke kanan gitu kan. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Jadi begitu Iwan Villa sambil menunggu azan asar di tempat Kang Dito. Kalau ada yang mau naik silakan. Ada 5 slot kosong ya. Kalau saudara-saudara Kristen yang memang ingin
kita menjadi narasumber edukasi mengenai kekristenan dari sudut pandang kristologi, ya silakan naik. Nah, mungkin kalau memang ada banyak, ya kan. Nah, guru besar kristologi kita, Bang Zuma, kita akan hadirkan di sini, begitu. Kan enak tuh. Jadi belajar langsung kepada sumbernya. Sumber daripada kristologi yang emang nggak ada bandingan. Kalau tadi Pak Peta mengatakan siapa cikal bakal penerusnya Guru Ndak Bang Zuma, saya rasa belum semuanya. Tadi itu tadi itu sebuah pertanyaan yang sangat cerdas. Kalau memang dia menjadi Tuhan dan Kristus, itu Kristus yang mana lagi? Itu pertanyaan yang cerdas loh. Betul, Akang. Itu maksud saya. Itu maksud saya, Akang, supaya tidak ada Kristen penyesat gitu loh maksud saya. Gitu. Allah. Kristus yang mana lagi yang kamu dustakan? Aduh, Allah Akbar. Ya, gimana ini, berat kawan? Berat kan? Allahu Akbar. Tapi akan terbalik ya pada saat kita menyimak satu komal di saudara-saudara Kristen. Mereka menampilkan ayat suci Al-Quran, ada Al-Qurannya yang berbahasa Arab, ada Latinnya untuk membantu membacanya, kemudian ada terjemahannya, kan gitu. Dan mereka tidak memiliki kapabilitas atau keilmuan bahwa Al-Quran itu bacaan yang bermakna. Untuk mencari maknanya bukan hanya dari terjemahan. Kalau berlandaskan seperti truth, meyakini ayat suci Al-Quran itu terjemahan, maka kantornya adalah ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim. Apa terjemahannya? Tidak berpikirkah akal manusia yang mengatakan bahwa ayat terjemahan dikatakan ayat? Dan dia mengaku sebagai seorang muslim, aku muslim. Berbicara tentang Quran, menuduh Quranmu yang berbicara seperti itu. Maka penipuan itu hadir dalam suatu makna penyimpulan. Bahwa orang yang nyamar akan kebuka sendiri dengan perkataannya. Ngakunya muslim, bilang Al-Quran, Al-Quranmu. Kalau sesama muslim itu begini. Tapi begini Kang Dito, Al-Quran kita terjemahannya kan begini. Itu sesama muslim. Wah, ini justru malah pendukung-pendukungnya semuanya oten. Iya nggak? Pendukungnya semuanya oten. Kemudian yang keliling-keliling ke room muslim, di toko pun lari dari truth katanya. Ini orang Kristen cap tikus atau cap apa? Cap monyet atau cap kucing gitu kan? Loh, waktu debat head to head main PK, dia mengaku muslim. Itu lo nggak sadar. Ini otennya malah pasang badan. Terus satu lagi si Bogel, si Topik. Tadi saya lihat dia minta naik, Zuma naikin saya, Zuma naikin saya, mau Zuma. Dan saya bilang, nggak tahu malu kau. Kau minta baptis dulu sana jadi Kristen baru lawan kami gitu loh. Ya. Berkedok muslim tapi tingkahnya kayak anjing. Jadi harusnya malu ya, harusnya malu. Jadi jalur dakwah ini yang berisi
para guru, para mursyid ya, yang dari mu'alaf, almarhum Ustadz Moko Ginta, Ustadz Kainamah yang terhormat, Kodondi yang terhormat, siapa lagi? Ustadz Menahem Ali yang terhormat. Beliau-beliau itu bukan Islam dari lahir. Itu loh. Mengenai ilmu teologi, ilmu kristologi, tentang memahami original teks, wah itu udah bukan kaleng-kaleng, bre. Terus datang orang ngaku muslim, padahal diusir oleh istrinya. Sudah balik jadi oten, masih nyamar muslim. Saya nggak memfitnah. Siapa yang ngomong? Itu si Bintang Fajar kemarin, si Chris Evan. Kang Dito, itu gini, truth itu awalnya dia kan Kristen, dia oten, menikah dengan istrinya, dia masuk Islam, kemudian diusir oleh istrinya, balik jadi Kristen gitu loh. Terus masih ngaku-ngaku muslim. Dasar. Kenapa orang seperti itu menyamar? Karena kalau berbicara tentang Bible itu kosong. Oh iya, ada di sana. Ya, kenapa mereka menyamar sebagai muslim? Karena ilmu kristologinya tentang kekristenan kosong, nggak ada. Itu nggak ada ilmunya tentang teologi, kristologi, nggak ada. Itu. Nah terus ada nih orang habis jadi debater ya, menghujat tanpa dalil, kadang juga memframing, kemudian pargoy sampai dengan menista, menggunakan atribut seperti Tuhannya Kristen, nyanyi-nyanyi, joget-joget, kemudian menginjak Bible. Itu sudah masuk ke kode penistaan agama. Menginjak itu enggak sedikit itu. Itu konsekuensi juradisnya, hukumnya itu sudah mutlak masuk penjara karena menginjak. Ya. Terus tiba-tiba menyerang muslim, memfitnah bahwa penistaan itu disuruh. Sangat luar biasa gentleman-nya. Itu pengecut atau gentle kalau ada laki-laki macam itu? Waduh, kalau saya gantiin daster lah dia yang pakai, ya kan? Itu udah menista, tiba-tiba langsung berbelok. Kalau dari psikologinya, ya, dia itu diberikan perlindungan oleh orang-orang Kristen. Gini ya, Bol, nanti kau nggak kupenjarakan, ya, tapi kau lawan Zuma dan ante-anteknya. Jadi kalau orang cerdas, orang pintar membaca psikologi, awalnya ke komal-komal api minta perlindungan. Waduh, ini gimana ini, aku nanti akan dipenjara begini. Terus selang ada negosiasi masuk, ya. Logika, cebol, kau nanti nggak usah khawatir, kami nggak akan melaporkan kau. Dan kalau ada orang Islam yang melaporkan kau, kami yang melindungi kau. Tapi dengan syarat, kau hancurkan Zuma dan kawan-kawannya dan orang-orang yang menghujat Kristen, dan kau nanti dapat tunjangan dari kami supaya anak istrimu tetap bisa makan. Jadi psikologinya saya bisa menggambarkan seperti itu. Ya, apakah itu benar? Silakan cross check kepada orang-orang Kristen yang sudah mulai jerah dengan kelakuan si cebol. Proses hukum tetap berjalan, namanya penistaan, siapapun yang melaporkan ya tetap akan
mintain keterangan, gitu ya. Akan ada saatnya. Saking kemudian bahagia sampai dia lupa akidah. Dia sampai lupa akidah. Dia bernyanyi-nyanyi tentang kalau saya mantan oten ya. Nyanyi yang hanya sebatas malam kudus. Itu saya nggak mau lanjutkan. Karena kalau kembali kemudian menyebut Yesus itu Tuhan, maka akidah kita luntur. Kita wajib syahadatun ulang. Gitu. Kalau pemahaman saya. Tapi ini ada orang yang mengaku Islam tapi bodohnya sangat luar biasa. Itulah. Hanya karena iri dengki memusuhi saudara Islamnya, mungkin masih belum ada teguran dari Allah. Ya, kalau sudah ada azab Allah itu sudah merasa, ya maka ya kita hanya bisa melihat saja. Ya, itu oke, nggak usah kemana-mana lagi, kembali ke topik. Topik ya, topik tema, bukan topik cebol teman-teman. Oke, di sini masih kita mendirikan suatu tema, konteks pembicaraan kapan Yesus jadi Kristus. Itu tanda tanya. Ini dasar yang kita mau diskusikan. Tadi Akang Denny juga memberikan statement dan komentar. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi Kristus ini siapa yang Kristus dibangkitkan ini? Yang disalib kemudian dijadikan Tuhan ini siapa gitu ya? Itu saya rasa Akang Denny memang lebih bijak dalam melihat diskusi itu memang akan ada dualism conclusion. Ada orang yang mengatakan ini benar itu salah, tetapi mereka semuanya adalah Kristen. Ya. Terus apa manfaatnya buat Islam yang membicarakan hal ini? Loh tentu ada toh. Jadi untuk teman-teman Muslim yang baru mendengar atau memang penikmat, jadi suara-suara kami Apologet Islam Indonesia mengkaji suatu tema dan mengajak diskusi orang yang mengimaninya. Poin yang dapat diambil adalah masih mau kau dimurtadkan? Sorry kan. Jadi di situ poinnya. Bukan berarti mengatakan bahwa ini salah itu benar, tidak. Tapi kita berbicara tentang kontekstual yang ada datanya, bukan ada omongannya saja. Begitu ya. Baik, di tempat saya sudah masuk azan. Saya izin dulu beberapa menit. Fandi saya kembalikan dan Pak Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dito, kita lihat aja dulu Bang Dito, yuk. Nanti malam lanjut. Oh, oke, siap. Ayo ditutup Kang Dito. Kafarat lah. Ya udah Pak. Oh ini ada tuh si VP itu di bawah tuh. Mau rehat. Pipi, aku udah ikuti balik kau. Nanti ba'da asyar, salat asar, aku buka komal. Kau hadir ya, kita head to head. Aku udah ikuti balik tapi akunmu di privat. Baik teman-teman semuanya, izin ya kita tutup. Jazakallahu khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Banyak lah. Berarti siapa yang membunuh di situ? Manusia Ya kan? itu Berarti air Tuhan. bah atau manusia yang bunuh?